Top FM. More music variety. Top. 95.1 Radio Top FM Bumi Ayu siap mengudara, menghibur kita semua, dari yang muda sampai yang tua. Setiap hari takkan ada henti-hentiku mendengarkan musik yang trendy saat ini. Beragam hiburan dan informasi selalu ada di sini. Radio Top FM Bumi Ayu takkan pernah layu, meski jarak dan waktu selalu menggema menggapai nirwana untuk menghibur kita semua bernyanyi. Oh, radioku Top FM Bumi Ayu. Radioku Top FM Bumi Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 inspirasi kita semua. Halo, apa kabar teman dimanapun Anda berada saat ini? Ya, senang sekali rasanya untuk kesempatan sore hari ini jumpa lagi dengan Bayu Ahmad di spesial program podcast Radio Talkshow. Dan seperti biasa juga untuk teman di edisi Kamis 15 Oktober 2020 ini, ya setiap pukul 15 sore Bayu akan hadir menjadi satu teman Topmania dan ngobrol santai untuk kesempatan sore hari ini untuk Topmania di bersama teman-teman dari Relika atau Relawan Lingkungan Hidup dan Bencana Alam Kecamatan Tonjong, yang tentu saat ini lingkungan hidup menjadi salah satu pokok yang sangat luar biasa dan ada pepatah seperti Ebit GAD bahwa lingkungan kita sudah kurang bersahabat dengan kita. Nah, ini Topmania dengan adanya teman-teman Relika ini, para relawan lingkungan hidup ini, nanti kita patut bersyukur dengan keberadaan mereka karena yang akan menjadi satu jembatan untuk memediatori kita semuanya untuk saling menjaga lingkungan, karena lingkungan menjadi satu faktor yang sangat penting di mana saat ini pencemaran lingkungan juga sudah makin tinggi dan tingkat sampah kemudian lain sebagainya juga ini menjadi satu perhatian yang tentunya ini teman-teman dari relawan lingkungan hidup dan juga bencana alam atau Relika Kecamatan Tonjong ini hadir di kesempatan sore hari ini. Dan untuk teman ya juga jangan lupa untuk sore ini kita selalu ingatkan juga bahwa untuk saat ini masih di suasana pandemi COVID-19 yang tentu ini menjadi satu kewaspadaan kita dan juga tanggung jawab kita bersama bahwa kita bersama-sama harus memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dengan patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu dengan patuh menggunakan masker, jaga jarak dan juga mencuci tangan pakai sabun. Dan jangan lupa juga untuk temannya untuk sore hari ini, ya kita juga untuk podcast Radio Talkshow di kesempatan sore hari ini juga disiarkan secara live streaming dan juga video streaming, yang mana untuk temannya yang ada di rumah bisa menyaksikan secara langsung baik melalui audio di live streaming dan juga video streaming di channel YouTube Top FM dan juga Facebook Top FM Bumi Ayu. Baik temannya, untuk bincang-bincang kita untuk sore hari ini ada narasumber-narasumber spesial saya untuk yang sudah hadir bersama kita di setengah studio. Ada Mas Eping, koordinator Relika. Assalamualaikum Mas Eping. Waalaikumsalam Mas. Oke, sehat Bang Eping? Alhamdulillah sehat. Oh, kayaknya seger banget. Lama gak jumpa. Iya, berpuluh-puluh tahun kayaknya baru jumpa hari ini. Enggak, kemarin pas pencalonannya kayaknya. Jangan nyindir itu. Ya, Mas Eping ini selaku koordinator di Relika ya Mas? Ya, betul Mas. Oke, dan ada Pak Dr. Hewan Ismu Subroto. Assalamualaikum Pak Ismu. Waalaikumsalam Mas Bayu. Iya, Dewan Penasehat KPPI Kabupaten Brebes, yang tentu ini juga ada sangkut pautnya karena ada satu kerjasama dengan teman-teman Relika yang saling berkoordinasi, saling bersinergi untuk kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Relika. Ya, ngomong-ngomong langsung saja kita ke Mas Eping, ya, koordinator Relika. Ya, Mas Eping, sejak kapan Relika ini ada?
Relika kebetulan dideklarasikan sekitar tanggal 12 Juli tahun 2020. Cuman memang anggota Relika yang terdiri dari berbagai unsur dan organisasi itu sebenarnya sudah saling mengenal sudah lama. Sudah lama. Di kegiatan-kegiatan kerelawanan, lingkungan hidup atau di kegiatan sosial. Cuman setelah kita ngobrol, lagi-lagi ketemu di satu acara, lagi-lagi ketemu, akhirnya kami komitmen kita bikin Relika aja. Kebetulan waktu itu yang berkumpul teman-teman dari lingkup Kecamatan Tonjong. Akhirnya kami membuat sebuah organisasi yang insya Allah serius, karena memang kami merasa perlu bahwa orang-orang yang punya hasrat ikhlas untuk berrelawan di lingkungan hidup itu sangat sedikit jumlahnya, Mas. Dan alhamdulillah pas deklarasi pertama tanggal 12 Juli tahun 2020 itu datang sekitar 21 orang dari berbagai desa se-Kecamatan Tonjong awalnya. Cuman setelah kesini ternyata banyak peminat, bahkan banyak rekan-rekan kami yang dari Sirampo, Paguyangan akhirnya gabung. Kemungkinan besar nanti lambat laun Relika Kecamatan Tonjongnya akan hilang, karena sudah tidak lagi diisi oleh orang-orang Tonjong. Ya, karena alhamdulillah banget ini. Ya, dan ini berarti dari teman-teman kecamatan tetangga ini juga ikut gabung ya? Ikut gabung. Dan nggak tahu ini mungkin memang porsi kita untuk ngurusi lingkungan hidup. Kebetulan beberapa kali acara di luar Kecamatan Tonjong pun kita sering ketemu. Jadi daripada akhirnya ketika ada suatu masalah bencana di Kecamatan Tonjong itu pemerintah menghubungi siapa bingung, akhirnya kami komitmen ada apa-apa di wilayah Kecamatan Tonjong yang hadir harus dari Kecamatan Tonjong sendiri. Nah ternyata semakin kesini kami semakin mendapat dukungan dari teman-teman dari luar Kecamatan Tonjong. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih kompak dan eksis membenahi lingkungan yang sekiranya memang kurang menguntungkan bagi kehidupan masyarakat banyak. Oke. Kemudian apa yang mendasari Mas Eping dan juga teman-teman, ayo kita bergerak di lingkungan hidup menjadi satu wadah gitu? Pada dasarnya sebelum Relika terbentuk sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, kami sudah bergerak di banyak hal kegiatan lingkungan hidup. Tapi kami tidak punya bendera. Tapi semakin kesini kok sepertinya kita butuh bendera. Bukan untuk pencitraan tidak, tapi untuk pendataan dari sebagaimana yang pernah disampaikan oleh teman-teman di instansi bahwa kalau mau misalnya kita minta bantuan segala hal itu harus melalui sebuah bendera. Akhirnya kita komitmen bikin itu. Memang kembali lagi masalah lingkungan hidup itu sedikit masih yang memperhatikan. Jadi kita berkomitmen untuk terus tetap memperhatikan lingkungan hidup sampai kapanpun, dan alhamdulillah sampai hari ini Relika semakin banyak yang ikut gabung dan semakin banyak pula kegiatan setiap hari yang dilakukan oleh anggota-anggota teman-teman kami di Relika. Dan ini teman-teman Relika sendiri ini juga tidak sendiri ya, menggandeng teman-teman seperti kayak Pak Ismu ini dari teman-teman FKKPI ini juga digandeng. Bukan digandeng sebenarnya, kita ketemu di lapangan. Oh, ketemu di lapangan. Kita dipertemukan oleh Tuhan. Saya juga heran. Kok mudah banget mendapatkan bantuan dari teman-teman yang luar biasa. Saya yakin teman-teman yang tergandeng oleh alam itu memang orang-orang pilihan dari Tuhan. Saya percaya itu karena memang tidak banyak orang yang peduli dengan lingkungan. Cuman kok dilalai. Kami kenal dengan Pak Dr. Ismu ini sudah lama. Dan alhamdulillah jiwa sosial dari Pak Dr. Ismu ini luar biasa, sing akhirnya yus Pak kita gabung aja bikin momen karena di luar sana kan memang butuh kegiatan yang untuk nguri-uri tentang lingkungan hidup gitu. Ya ke Pak Ismu. Ya, assalamualaikum Pak Ismu. Waalaikumsalam Mas. Wah, sehat Pak Ismu. Alhamdulillah. Ya Pak Ismu, ini ngomong-ngomong tadi ketemunya secara tidak sengaja. Gimana proses pertemuannya Pak? Bisa sejarah pertemuannya dengan Mas Ebung dengan teman-teman Relika, kemudian dari Pak Wisnu sendiri di FKKPI. Nah, ini seperti apa? Iya, ini kebetulan kita memang tidak satu komunitas kita istilahnya berkumpulnya. Jadi kita kumpul-kumpul, termasuk kita kumpul dengan relawan yang untuk relawan candi yang candi purba fosil itu. Kita kumpul-kumpul ketemu di situ, kemudian ketemu di Maribaya waktu kita mau ada kegiatan
bakti sosial di sana dengan teman-teman FEMB, kemudian ketemu Mas Eping dan teman-teman, kita kumpul-kumpul bagaimana ini, lihat kondisi kita punya kekayaan alam yang seperti ini, tidak ada yang memperhatikan. Jadi kemudian beliau Mas Eping, bagaimana kalau kita adakan kegiatan. Nah, kebetulan kita teman-teman FKPBI kan di tanggal 28 ya momennya bagus karena itu Hari Sumpah Pemuda, udah pas Hari Sumpah Pemuda saja sekalian monggo kita nanti adakan tanam menanam di sana untuk penghijauan lah istilahnya seperti itu. Jadi nanti walaupun kita kerjanya di atas, tapi kan sebetulnya memberikan yang di bawah. Artinya kita di selatan ini di pegunungan nanti kalau ini subur, yang menikmati justru di Brebes. Seperti itulah ini yang kita harapkan. Jadi walaupun kita sedikit menyentuh istilahnya mungkin dengan teman-teman nggak terlalu banyak lah, mungkin ya ini kita mulai bekerja sama. Oke, hampir mungkin 37 ya sekarang yang mau gabung. 37 organisasi. Rencana untuk mungkin ini menjadi suatu yang besar saya pikir, karena dengan hanya beberapa hari kemudian kita kumpul-kumpul semuanya seakan-akan ya itu tadi bahwa kita berpakaian seperti ini, ketemu seperti ini memang sudah takdir, sudah seakan-akan dituntun bahwa kita harus ketemu dengan komunitas yang sesuai. Jadi seperti itu. Apa yang kita pikirkan itu yang kita temui sebetulnya kan gitu. Jadi ini alhamdulillah dengan teman-teman Relika, kemudian dengan teman-teman FEMB, dengan teman-teman Melati Seronce yang yang relawan di Fosil Purba itu, kemudian juga teman-teman FKPBI yang lintas Selayon, semuanya ingin mulai bergerak bahwa ini kesempatan. Nah, teman-teman begitu ada kelihatan kondisi yang mungkin kemarin agak begitu gaduh lah. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, itu poin yang paling bagus dan itu yang kita dukung sepenuhnya. Oke, ya kemudian Mas Eping, ini tadi sejarah, kemudian tujuan dasar dari teman-teman Relika ini apa Mas ke depannya? Kalau di sisi kemanusiaan ada istilah menguongkan manusia. Kalau kami sebaliknya, kami punya prinsip, salah satu pendiri Relika yang senior kami telah meninggal kemarin baru beberapa hari yang lalu, menekankan kepada kami bahwa ketika kita menjaga alam maka alam akan menjaga kita. Itu prinsip kita. Gitu. Jadi bagaimanapun keadaan apapun kita tetap harus menjaga alam agar nantinya alam akan menjaga kita. Prinsip dasar dibentuknya Relika itu Mas. Prinsip dasarnya kita akan tetap insya Allah tetap akan menjaga alam, dan semoga ini usaha kami semua ini akan dimudahkan dan dilancarkan sampai nanti. Ya, kemudian menurut pandangan dari Mas Eping dan juga teman-teman dari relawan lingkungan hidup dan juga bencana alam Relika Kecamatan Tanjung ini, kondisi lingkungan sebenarnya sudah seperti apa Mas? Emang sudah sepuh banget, apa rapuh atau seperti apa? Ya, selain sudah sepuh memang memang harus ya gini. Kami tidak tahu kalau ternyata Tuhan sudah ngasih porsi ke kita masing-masing. Dilalai teman-teman Relika itu satu visi, satu pemahaman bahwa ini alam harus dijaga. Bicara alam sudah seperti apa, yang jelas dunia sudah sepuh. Sudah banyak sekali kehidupan manusia yang sudah menomorduakan untuk menjaga lingkungan. Contoh sampah, Mas. Sampah itu tidak akan pernah habis sampai dunia kiamat ini. Makanya kalau kita misalnya tidak bisa menjaga atau mengakomodir perputaran sampah dengan baik, ya nanti akan seperti apa dunia ini. Kebetulan Relika ini punya keinginan 1 bulan harus ada satu kegiatan. Bukan buat kami, bukan buat menggedekan, membesarkan nama Relika, bukan. Tapi paling tidak menyentuh orang-orang untuk agak lebih peduli lagi dengan apa yang ada di sekitarnya. Ya, kemudian ini ke Pak Ismo. Ya, Pak Ismo. Ini Pak Ismo juga selain di Dewan Penasihat FKKPI juga ini basicnya adalah di peternakan ya. Betul. Nah, ini seberjauh mana Pak untuk kondisi lingkungan kita saat ini terhadap peternakan, dunia peternakan khususnya? Iya. Nah, itulah yang kita lagi coba untuk membuat sesuatu. Jadi Siruvaste istilahnya. Jadi kita sudah mulai membuat bioreaktor kapal selam. Jadi ini akan mengolah sampah, kemudian mengolah kotoran-kotoran ternak, dan ini lagi kita bangun. Itu penemunya dari Bumiayu justru. Ya, beliau Dr. Sobri itu dari Bumiayu. Kita
adopsi untuk kegiatan di sini, dan beliau beberapa kali untuk membimbing untuk membuat istilahnya bioreaktor, sebetulnya pengolahan limbah. Dan ini kita coba untuk, kebetulan kami di peternakan, di dinas peternakan, jadi kemudian kita coba untuk teman-teman di kelompok tani itu kita bikin suatu kegiatan supaya mereka mengolah sampahnya kotoran ternak itu terjaga, dan kita butuh pupuk organiknya itu. Jadi kalau ini masuk jadi nanti insya Allah mulai bulan-bulan Desember sudah mulai produksi, nanti bisa kolaborasi dengan teman-teman lingkungan itu, nanti kita pakai organik semua. Seperti itu. Jadi kita sudah siapkan. Bahkan untuk 2024 rencananya kita bikin desa mandiri energi dengan kegiatan yang bioreaktor itu. Jadi sebetulnya kita sudah memikirkan juga, karena tadi alam sudah mulai tua, makanya kita coba untuk kembali ke lingkungan. Jadi sebetulnya dulu itu kan harus sinergisme lingkungan manusia dan Tuhan itu harus dijaga. Istilahnya itu nggak boleh satu kesatuan, nggak boleh dipisah. Jadi kadang-kadang kita lupa, mungkin salah satunya yang goyah ya akhirnya nggak, harus dua-duanya, harus tiga-tiganya bersinergi. Jadi manusia, lingkungan dan Tuhan itu harus kita pegang. Nah itu kita coba roh-roh yang seperti itu kita kembalikan, coba untuk teman-teman pemuda-pemuda ini supaya mereka kembali bahwa sebetulnya apa yang dulu nenek moyang kita itu seolah-olah tidak masuk akal, ternyata sekarang udah terlihat sekali bahwa memang kita butuh kembali ke alam. Semuanya sudah ada. Jadi apa yang kita perbuat sekarang itu harus, kalau sesuai dengan sunatullah istilahnya, ya akan lancar, nggak ada masalah. Dan itu kita akan pelan-pelan kita kembalikan bahwa kita harus kembali ke organik, dan teman-teman Relika juga menanam seperti itu. Jadi kita harapkan seperti itu, nanti kita kolaborasi tahun berikutnya untuk peternakan ini akan kita olah untuk menjadi limbah yang untuk pupuk organik, gas dan listrik. Itu kita rintis. Ya, kemudian tadi disebutkan untuk pengolahan sampah menjadi sampah organik menjadi satu makanan untuk peternakan, bisa nggak Pak kayaknya Pak? Kalau nggak bisa, kalau untuk itu sampah itu tetap untuk pupuk organik. Tapi untuk hasil dari gas kemudian diolah untuk mengolah produksi pakan itu bisa. Jadi nanti semua ada hitungan untuk ambil air, listrik, kemudian untuk mencacah pakan, gitu, seperti itu. Nanti ini luar biasanya Mas. Iya. Ya. Jadi artinya kotoran sapinya ini yang nantinya akan mengolah si sampah ini ya Pak? Iya betul. Dokter. Pakai gas. Iya. Ada bakterinya yang harus kita lupa bahwa kita punya bakteri yang bakteri rumen itu luar biasa untuk mengolah sampah sebetulnya. Ya Mas Ebing, ini sangat menarik dan juga sangat luar biasa. Andaikan ini semuanya bisa terwujud, antara pecinta lingkungan dengan dinas peternakan, ini betul-betul ini menjadi satu kenyataan yang betul-betul ini akan luar biasa. Ini gimana? Yang jelas kami selama ini bergerak tidak pernah berpikir jauh. Tidak pernah berpikir jauh. Bahasa kami adalah ada sampah pungut, ada bencana alam kita bantu, ada lingkungan yang rusak kita betulin semampu kita. Tapi di tengah perjalanan Tuhan mempertemukan kami. Kebetulan sekitar 1,5 bulan yang lalu ada salah satu rekan kami di Relika itu bilang ke saya, "Peng, ini Pak Dokter Ismu pengen gabung di Relika." Saya nggak percaya. Mosok sekelas Pak Dokter Ismu mau gabung organisasi ecek-ecek ini yang dolanani sampah tok. Setelah kita ngobrol, yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter Ismu sama sekali tidak ada gambaran di benak kami. Tadi kami bilang bahwa Relika itu hanya nengar pono sampah disukut. Ada sungai kotor kita bersihin, hanya itu sebenarnya. Cuman setelah kesini, loh kok ini mantap tenan. Mantapnya gini, alhamdulillah kalau ini semoga dilancarkan semuanya. Kembali lagi, tujuan kami akhirnya adalah untuk pemberdayaan warga, nggih Pak Dokter nggih. Untuk pemberdayaan warga, kita nggak ngambil keuntungan dari situ. Karena ya kita benar-benar, insya Allah semoga saja Tuhan mencatatnya sebagai amal ibadah kita semuanya. Kita memang bekerja ikhlas, nggak ada pemikiran profit segala macam, nggak ada. Nanti lalai kok ya ketemu Pak Dokter Ismu, dan Pak Dokter Ismu dengan luar biasa punya ini loh kayak gini. Ini kita melongo, melongonya senang Mas. Wah, alhamdulillah ini Relika akan semakin kuat kalau misalnya ini bisa terlaksana dengan baik. Amin. Jadi kebetulan karena pertemuan kami dengan Pak Dokter Ismu beberapa waktu yang lalu, Pak Dokter Ismu menawarkan, ayo bikin acara di acara Sumpah Pemuda ini tanggal 28
2020 hari Rabu kebetulan. Akhirnya kami bersinergi, kita bikin woro-woro via WA karena kita nggak berani lewat medsos yang lainnya. Kita bikin acara Nandur Makmur, Mas. Nandur Makmur itu kami sepakati bahwa nandur dalam bahasa Jawa kan artinya menanam. Makmur itu kemakmuran, bukan kemakmuran buat kami, bukan. Nandur Makmur itu sama aja dengan maknanya adalah menanam pohon untuk kemakmuran bumi. Akhirnya kita insya Allah tanggal 28 mendatang akan ada acara Nandur Makmur, penanaman bibit pohon sebanyak 5.000 di wilayah Maribaya, Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, ya Pak. Kebetulan di wilayah itu ada Pak Dokter Ismu yang punya ini, makanya yang punya wilayah. Tapi dalam hal ini memang kami tidak mungkin bisa mengerjakan ini sendiri. Dari 5.000 bibit pohon itu harus ditanam secepat mungkin, karena ini kita juga harus mengatur strategi dengan cuaca yang sudah mulai hujan ini, Mas. Akhirnya woro-woro ke teman-teman, alhamdulillah sampai hari ini sudah ada 37 organisasi se-Jawa Tengah, Mas, yang akan ikut gabung dengan kita. Ini luar biasa. Ya, artinya penanaman 5.000 pohon ini serentak nantinya. Serentak. Dan di lokasi dan untuk masalah lokasi Pak Dokter Ismu yang lebih paham karena beliau sing bawa rekso yang tuan rumah di situ. Jadi kami saben hari komunikasi. Kemudian untuk tanaman sendiri apa, Mas Eping? Itu ada 4 jenis. Kami kemarin sudah minta Pak di Balai Bibit Provinsi melalui Pak Dokter Ismu ada 4, 1 trembesi, beringin, sirsak dan durian. Itu nanti dari 4 pohon itu akan kita sebar sepanjang berapa meter Pak yang wilayah penanaman itu, Pak? Itu kan sampai 2 kilo. 2 kilo. Ya 5.000 itu tidak bisa menutup hutannya sudah gundul, Mas. Tapi minimal kegiatan besok akan diliput oleh banyak orang yang hadir di situ, dan harapan kami mereka akan melakukan itu tanpa harus ada acara. Jujur, dari Relika sendiri saben hari kami melakukan penanaman, saben hari. Kami secara pribadi, secara inisiatif pribadi, saya di rumah ada 10 plastik, saya tanduri pohon apa saja yang nantinya untuk masyarakat. Memang benar-benar kita harus saben hari harus seperti itu. Karena kami pikir kalau misalnya kita nggak mikir situ, siapa yang mau mikir situ? Jadi intinya siapa nanam pasti akan memanen gitu. Betul. Betul. Ya, Pak Ismu, tertarik saya dengan bahasa Mas Eping tadi. Loh, dilala kok Pak Dokter Ismu mau gabung ke organisasi ecek-ecek. Monggo, Pak. Sebenarnya dilalah itu nggak boleh ya, Pak ya. Kalau Pak Dokter Ismu bilang di dunia ini nggak ada yang dilalah, semuanya sudah ditakdirkan. Ya nggak tahu. Ini saya juga, wah ya kuat ini berarti acaranya ini. Sebetulnya kan kita melihat hal-hal yang sederhana yang harus sebetulnya yang menjadi besar itu hal-hal sederhana yang kita tidak lihat sebetulnya itu. Jadi begitu saya lihat teman-teman beberapa kali, ini pada mungut sampah kok begitu banyak pesertanya. Kemudian, Dok ikut Relika aja kita. Ya coba kita masuk ke situ, masuk ke situ kita lihat, oh ternyata teman-teman seperti benar-benar luar biasa istilahnya. Jadi kami ya istilahnya kalau ada kegiatan ya monggo teman-teman, ini ada kebetulan kita juga ada kegiatan sosial gitu. Silahkan teman-teman Relika yang kemarin pada kerja ini silahkan dibagi untuk kegiatan kita yang bakso-bakso ini untuk yang orang-orang duafa silahkan. Kemarin kita beberapa ada telur, kebetulan kita dapat CSR telur, kita serahkan ke Relika, teman-teman Relika untuk disumbangkan ke teman-teman yang monggo mau diserahkan ke orang-orang duafa. Jadi biar kelihatan selain mereka juga mau sampah juga memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi mereka juga senang. Yang kedua ya tadi bahwa sebetulnya hal yang sederhana itu karena kita tidak bisa lihat sebetulnya itu luar biasa. Jadi makanya kelihatannya sepele sekali. Relika cuma beberapa teman kumpul, kemudian mereka juga tidak punya dana, tidak punya ada, kemudian cuma punya semangat. Iya, cuman modelnya cuman semangat, cuman semangat dan insya Allah ikhlas lah. Nah itu yang bikin sesuatu yang merasa bahwa saya harus melakukan dengan teman-teman, harus saya ikut lah, walaupun mungkin saya sudah di atas 5 ya, tapi memang saya dulu lingkungan juga. Ya, saya kebetulan saya dulu di Karimun Jawa sebelum jadi Taman Nasional, saya dulu eksplorasi Karimun Jawa waktu mahasiswa. Dan nulis di koran juga, jadi sampai alhamdulillah sampai sekarang sudah jadi seperti itu. Jadi itu yang memang jiwa untuk
untuk tanam-menanam juga. Saya juga beberapa bikin vermikompos. Jadi vermikompos itu yang dari cacing untuk bikin kompos murni. Nah itu juga dari Tuhan juga. Jadi saya bikin apapun pupuk organik dari cair. Dari begitu saya lihat cacing, saya baru sadar ternyata Tuhan sudah menciptakan cacing. Kenapa tidak cacing yang dipakai? Jadi kita sudah pakai di Kebandungan itu banyak ya, namanya vermikompos. Kebetulan saya penemunya untuk ini vermikompos Krenova tahun 2018, kebetulan juara kabupaten, kemudian provinsi juga ikut semifinal. Oke, gitu, ya. Luar biasa Pak Dokter. Ya, tadi ngomong-ngomong untuk wilayah yang nanti ditanami kan kebetulan masuk di area peternakannya Pak Dokter Ismu. Ini nanti mekanismenya seperti apa Pak Dokter? Karena ini kita bikin padang gembalaan, mungkin banyak yang belum tahu bahwa sebetulnya kita itu punya padang gembalaan yang sejawa, yang ada cuma di Brebes, yang dikelola, dikelola sejawa. Pulau Jawa itu ada di Brebes, yang dikelola oleh Kabupaten Brebes, yang dikelola oleh Kabupaten, dan itu di Maribaya 105 hektar. 105 hektar. Ya, itu ada tanah Pemkap 336 hektar. Jadi kita pakai 104 hektar. Sekarang sudah ada 110 ekor sapi, kemudian sudah ada rumputnya. Nah, ini yang kita tanami itu nanti di sepanjang istilahnya untuk pagar. Jadi di tengah itu nanti untuk padang gembalaan. Jadi kita nanti sepanjang pagar keliling. Jadi sambil untuk kita juga sedang memadukan nanti jadi eduwisata. Jadi kita sudah kemarin 29 Januari ada pembukaan eduwisata Kali Purba Maribaya. Jadi mulai dari sudah di launching 29 kemarin oleh Bupati itu, antara Kali Purba yang fosil itu sampai ke Maribaya. Jadi nanti arahnya ke sana. Nah, ini kebetulan juga TMMD juga sudah mulai banyak yang masuk ke sana. Ini jadi gayung bercampur semua. Jadi ini yang kami harapkan dengan adanya Maribaya ini, dan itu adalah suatu yang menjadi analisa dulu, prediksi orang tua dulu kan, leluhur dulu itu kan kalau besok nggak jadi Segoro, Maribaya akan jadi kota. Nah ini yang jadi kota ini. Mas kelihatan juga sudah paham kayaknya. Bagus ya. Jadi teman-teman tahu ya. Dan ini kelihatan sekali bahwa nanti teman-teman di sana tahu lah ini. Dan secara perkembangan kelihatan sekali banyak tanda-tanda bahwa ini mulai ada pelangi di sana, terus mulai ada sesuatu peninggalan yang sudah kelihatan batu-batu yang itu udah mulai pada keluar. Artinya ini suatu yang seolah-olah kita itu diterima oleh alam seperti itu. Jadi mereka tahu istilahnya kita benar-benar ikhlas untuk membangun yang tanah seperti itu gersang. Nah, ini kita coba pelan-pelan. Kita nanti dengan teman-teman ini mudah-mudahan, saya senang dengan Mas Eping ini. Jadi nanti teman-teman yang menanam itu ya harus memelihara. Jadi mereka dari 37 itu di kapling-kapling ini misalnya tanam 10, ya 10 itu bagian mereka yang harus memelihara sampai besar seperti itu. Jadi tidak hanya simbolis ya Pak ya? Betul, ya. Tidak hanya satu hari itu menanam, tinggal. Ya, biasanya seperti itu. Iya, betul. Sing repot kan panitia. Makanya nanti kita bikin regulasi untuk siapapun yang akan ikut, nanti kita data. Per organisasi kita panggil koordinatornya, nanti akan kita petakan. Misalnya dari FKPP nanti yang akan hadir sekitar 20 sampai 25 orang misalnya. Itu nanti dari 25 orang itu akan kita bikin kesepakatan. Jenengan mau akan datang ke sini setiap tanggal berapa. Jadi petakan itu memang tanggung jawab selamanya dari satu organisasi yang menanam di situ. Jadi nggak cuma menanam tinggal. Itu jelas akan mati, Mas. Karena pengalaman 1 tahun yang lalu ya Pak. Betul, ya. Ketika kita melakukan 1000 pohon, paling yang sekarang tersisa hanya 250 pohon karena nggak ada perawatan, Mas. Kan yo eman-eman. Dan itu bukan jadi target kami. Bukan hanya seremonialnya saja gitu. Bukan. Kebanyakan kan ya nun sewu, kebanyakan organisasi pengen nun sewu ya, pencitraan itu penting. Tapi juga kita harus tahu nanti efek dari ini seperti apa, harus kita pikirkan. Ya ini dengan pertemuan Relika dengan Pak Dr. Ismu, kami jujur mendapatkan kekuatan baru. Yang tadinya kita bingung masalah apa, sana Pak Dr. Ismu iki, akhirnya kan kayak gitu. Alhamdulillah selama ini belum ada kendala ya Pak. Amin. Semoga saja tidak pernah akan ada kendala, karena insya Allah kegiatan ini mulia nantinya, insya Allah. Iya. Nanti kalau Maribaya kan kurang air, jadi kita tetap mencoba untuk supaya air nanti mulai ada untuk penyiangan. Jadi makanya dengan teman-teman ini saya bangga dengan teman-teman relawan ini mau seperti itu. Saya malah senang karena terbantu sekali, karena kan kita butuh orang-orang yang menjaga juga. Seperti itu. Ya, Mas Eping, berarti artinya nanti dari teman-teman
37 organisasi yang akan hadir di prosesi penanaman ini. Ini nanti mereka juga sendiri yang menjaga hingga dari mulai perawatan hingga biasanya kan semak, biasanya kan di sekitar penanaman itu kan nanti semak. Nah, kalau udah kena semak ini akan mati. Nah, ini berarti yang merawat mereka semua. Betul. Jadi kalau relawan Relika dalam hal ini nanti pendampingan. Kita pas hari H kita mendata siapa saja yang ada berada di misalnya di petak A. Petak A itu kebetulan dari teman-teman di FKPPI. Nanti kita data. Mas, kebetulan kemarin sudah ngobrol dengan salah satu anggota FKPPI lintas rayon dan beliau komitmen kepengen 1 bulan sekali hadir di situ. Dari 37 organisasi yang sudah mendaftarkan itu hanya paling sekitar 40% yang tahu tentang Maribaya, Mas. Dan ini uniknya. Tadi Pak Dokter sudah bilang bahwa potensi pariwisata terbuka sangat lebar nggih Pak nggih di sana. Jadi dari pihaknya Pak Dr. Ismu memang di sana secara ilmiah mengkaji, mungkin kemungkinan besar seiring berjalannya waktu kami juga bisa menyentuh di sektor potensi wisata. Jadi nantinya akan ada 60% dari anggota organisasi ini yang akan melihat, oh ternyata Maribaya seperti ini. Jadi gimana caranya begitu pertemuan pertama mereka akan jatuh cinta dengan lokasi itu. Karena itu nantinya jadi milik kita semua nggih Pak nggih? Iya. Tuh. Ya, kemudian Mas Eping, ngomong-ngomong ini kegiatannya sangat luar biasa dari teman-teman Relika ini. Sumber dananya ngomong-ngomong dari mana ini? Sumber dana dari Gusti Allah ini Mas. Jujur untuk bikin hal yang paling rendah pun kita tidak pernah minta apapun ke orang, tidak sama sekali. Tapi yang dilalai seperti halnya kemarin pas kita lagi rasan-rasan untuk kegiatan tanggal 28 Oktober ini, panitia yang terbentuk sekitar 24 orang itu dari Relika. Mosok pananggo kaos coreng semua orang gitu. Dan dilalai ada teman, saya nyumbang kaos, saya nyumbang stiker, saya nyumbang ini. Saya nggak minta, kami nggak minta dan wah ini luar biasa. Kita benar-benar murni untuk kegiatan apapun kita swadaya. Dan kami tidak pernah memaksa minta ke seseorang atau ke sebuah instansi, kita tidak pernah. Mung cuman dilalahnya untuk kayak kemarin salah satu kepala UPTD di wilayah Bumayu nelpon saya. Mas Eping, izinkan saya dan kami membantu armada besar untuk mengakomodir bibit yang hadir. Luar biasa Mas. Itu kalau kita ngambil nyewa mobil mungkin sekitar 1,5 juta sampai 2 juta untuk mengambil bibit. Gratis Mas. Dan itu dibantu oleh salah satu kepala UPTD di wilayah Bumiayu. Alhamdulillah. Apalagi Pak Dokter ini bantuannya luar biasa. Kalau Relika itu cuman punya 2 Mas. Satu semangat, keduanya semangat. Cuman 2 itu dong. Ya. Jadi kalau misalnya kita ketika satu titik kita butuh dana, wis bismillah wis. Ya alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan Pak. Berjalan. Apa karena ya kita rajin menanam ya Mas? Jadi kita juga Insya Allah seperti itu. Dan jangan salah, kegiatan Relika tidak hanya menanam. Banyak sekali, banyak sekali. Oh ya, apa aja Mas ini ngomong-ngomong untuk kegiatan Relika sendiri? Belum dikumpas tuntas habis ini. Sebelum menjadi Relika, kami masing-masing memang sudah bergerak di berbagai bencana. Ada salah satu anggota Relika yang aktif di WCD, World Clean Up Day, itu internasional Mas. Itu orang Tonjong. Kali Jurang. Saya tanya, Mbak, jenengan terkenal di sana, di kampung jenengan terkenal enggak? Pulang. Saya suruh pulang. Kita garap Tonjong. Terus ada lagi salah satu anggota Relika yang menjadi Sarda Jawa Tengah. Jadi tukang apa ya? Tukang mulang Kopassus dan marinir segala macam. Saya suruh pulang Mas. Anda terkenal di luar daerah, percuma pulang kampung. Nurut, karena mungkin kecintaan terhadap daerah dan kecintaan terhadap lingkungan hidup yang jelas itu Mas. Kalau membuang sampah di kali itu udah puluhan kali kita lakukan. Terus di kebencanaan ya kita bersinergi dengan pihak BPBD, dengan Tagana, kita ada alhamdulillah. Ya, dan ini tentunya ke depan mudah-mudahan teman-teman Relika ini akan terus berkesinambungan dan tidak hanya dari ke teman-teman dinas peternakan dan juga lain sebagainya. Pasti. Jadi memang sebenarnya korelasi kami Relika dengan dinas peternakan ya nggak ada sebenarnya Mas. Dilalah aja gitu. Dilalah karena basicnya Pak Dr. Ismu ini memang dari dulu senang berkegiatan sosial untuk pemberdayaan warga. Yaitu kami. Arek Klub. Ya semoga aja acara tanggal 28 mendatang ini menjadi momentum yang luar biasa buat kami semua. Tidak hanya untuk Relika, tidak hanya untuk Pak Dr. Ismu, tapi juga untuk semuanya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 37 organisasi yang sudah daftar sampai hari ini. Itu bukti bahwa mereka kepengen bergeliat untuk lingkungannya Mas. Jadi kalau misalnya kita disinkronkan dengan Nuhun Sewu, pandemi corona yang entah kapan berakhir ini, kalau kami hanya berpatokan itu, ya kami hanya duduk. Tapi kami tidak. Kami merasa
Tuhan telah mengasih memberikan porsi kepada kita. Sing ngurus corona yang monggo diurus, yang ngurus lingkungan hidup ya diurus lingkungan hidup. Gitu, Oke, Mas. ya. Kemudian Mbak Ismu, ini melihat dari teman-teman semangatnya dari teman Relika ini, Pak, di luar konteks dari Pak Wisnu sebagai seorang dinas peternakan, ini ke depan untuk Maribaya ini mau dibawa kemana, Pak? Ya sebetulnya kan Maribaya ini kan potensi ya milik Brebes sebetulnya kan kita 336 hektar itu mungkin satu-satunya yang punya sertifikat Pemda. Jadi ini suatu yang sangat luar biasa yang bisa digarap untuk kesejahteraan umat di situ gitu. Bahkan mungkin di bawah kalau kita perbaiki itu bagus menjadi suatu yang bagus menjadi sumber air atau misalnya untuk menyerap air, menahan air atau menyerap air, di bawah nanti tidak akan ada banjir, tidak ada kekeringan kan seperti itu. Ya, kita sebetulnya hal sederhana itu yang kita lakukan yang membuat siapa tahu nanti akan menjadi dititularkan oleh ke yang lain seperti itu. Jadi dengan teman-teman tetap tadi dengan masalah ada pandemi ya kita walaupun nanti besok ada kumpul-kumpul mau nanam tetap protokol kesehatan harus dijaga. Jadi kita juga sudah siapkan juga 500 masker dari beberapa yang bantuan, kemudian jaga jarak dan tentu kita siapkan juga untuk cuci tangan. Ya protokol kesehatan kita jaga. Seperti itu. Jadi tetap dengan teman-teman ini nanti supaya kemudian Maribaya ini ya tadi ini kan suatu yang sangat potensi dan itu tanah yang eman-eman, tanah luar biasa. Jadi kalau bagi saya melihat di sana itu teman-teman bahkan teman yang dari luar kota begitu lihat saya begitu jatuh cinta. Jadi kadang-kadang mereka melihat yang kami tidak lihat. Misalnya mendung dia bilang wah luar biasa. Di situ kok ada putih bersih terus ada pelanginya. Padahal saya nggak lihat. Ada teman-teman yang tiba-tiba datang ke situ kok ada bau peradaban di sini ya Pak ya. Jadi seolah-olah itu memang di situ ada peradaban. Jadi artinya kemungkinan ya memang kedepannya akan sangat bagus sekali Maribaya itu karena itu kan dulu petilasan dari Pangeran Purbaya mungkin orang-orang Aulia zaman dulu ya baguslah itu. Jadi kalau kita uri-uri hal-hal yang seperti ini ya mungkin akan menjadi luar biasa. Jadi monggo dengan teman-teman bahwa kita punya potensi Brebes itu sangat luar biasa, punya gunung, punya laut, punya daratan, punya bupati yang sangat care dengan masyarakatnya, wakil bupati. Wah pokoknya kalau saya sebagai orang yang sudah di mana istilah banyak teman itu ini suatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau menurut saya hal-hal yang sederhana-sederhana ini ya kita harus pupuk lah. Karena Brebes memang beda dengan yang lain menurut saya. Oke. Dan artinya juga ini secara tidak langsung mungkin Pak Dr. Ismu ini mewakili PMK Brebes untuk mendukung juga untuk kegiatan-kegiatan dari Relika. Sebenarnya saya mau ngomong kayak gitu nggak berani. Saya mancing dulu. Ya terima kasih sekali nih Mas Bayu nih. Iya, tidak menutup kemungkinan nih Mas ya. Nah ini kebetulan masih dengan teman-teman saya punya jaringan. Jadi misalnya dengan teman-teman ini nanti kalau mau ada yang nanam terus makan dari mana? Saya bilang udah nggak usah nyari sponsor. Ada teman-teman FPMB ternyata ada Jumat Berkah. Kita tunda untuk Jumat Berkah untuk sampai di 28 untuk kita bikin fokusnya di acara itu ya Pak. Untuk bareng-bareng di situ. Jadi itu teman-teman FPMB Forum Peduli Masyarakat Bumi Ayu itu juga suatu yang luar biasa. Itu juga ketemu beberapa bulan yang lalu. Jadi ternyata ada orang-orang tua mantan pengusaha, mantan PNS, bahkan ada yang polisi aktif, ada ABRI, ada jadi itu kumpul dan cuma satu, saya harus memberi apa? Itu yang luar biasa. Jadi saya harus memberi apa? Itu setiap hari cuma kumpul, besok memberi apa? Berapa orang? Jadi setiap hari itu cuma data yang akan diberikan apa. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi non profit, non politik itu saya sangat jatuh cinta dengan teman-teman dengan dengan Relika, dengan FPMP, dengan FKPPI dan semangat-semangat seperti itu yang kita harapkan nanti untuk membangun Brebes terutama. Oke. Ya, dan Mas Eping ini mudah-mudahan ini teman-teman dari Pak Dr. Ismu ini dari Dinas Peternakan ini juga bisa menjadi jembatan Mas untuk saling bersinergi antara PMK Brebes dengan teman-teman Relika. Nah, ini dengan adanya jembatan-jembatan seperti ini yang sudah terkonek dengan bagus ini. Nah, ini pemanfaatan ke depan seperti apa Mas? Sebenarnya kami tidak pernah berpikir sampai ke sana sebenarnya, karena pada dasarnya relawan nggak boleh seperti itu.
tidak ada aturan, cuman dilalui hati kita semuanya. Gimana caranya kita bikin sesuatu untuk lingkungan kita tanpa merepotkan orang lain. Cuman kalau dilihat dari Nun Sewu, kredibilitasnya Pak Dr. Ismu yang selama ini memang senang berkegiatan sosial, bahasa Jawa saya, iloken wis akrab ora dinen apa-apa. Kasarnya gitu. Iya, tapi itu nantinya untuk pemberdayaan warga, Mas. Jujur, ini momentum spesial buat kami untuk berbuat yang lebih baik lagi agar acara mendatang bisa berjalan dengan lancar, dan kami harapkan itu sebagai kurikulum vitae kami di Pak Dr. Ismu. Wah, Relika bener nih. Kalau misalnya ini sampai tidak lancar, kemungkinan besar ya Pak Dr. Ismu juga wah ya salah-salah Relika. Makanya ini kita saben hari berkomunikasi untuk supaya acara tanggal 28 ini berjalan dengan lancar. Karena jujur di tahun pandemi, masa-masa pandemi seperti ini bikin acara susah banget, Mas. Betul. Susah banget. Tapi pada prinsip kami adalah kami tetap harus bergerak untuk lingkungan hidup. Seperti tadi yang tadi saya bilang bahwa kita punya porsi masing-masing. Nanti lalai Relika itu porsinya di lingkungan hidup. Jadi kalau kita mikir tentang pandemi aja, itu kapan mau ngopeni lingkungan hidup itu, Mas? Ya semoga saja hubungan pertama ini tidak akan menjadi yang terakhir, dan justru akan menjadi sebuah momentum yang baik yang kedepannya nanti untuk pemberdayaan warga. Kami memikirkan pemberdayaan warga, lingkungan hidup. Kebetulan dari Pak Dr. Ismu aktif di Forum Peduli Masyarakat Bumiayu yang jiwa sosialnya luar biasa di Brebes Selatan ini. Semoga saja ini hubungan bisa berjalan dengan baik dan selamanya, Mas. Amin. Ya, insya Allah kalau tanam menanam pandemi nggak deket, Mas. Mudah-mudahan. Karena panasan, Pak. Iya. Pak Ismu juga kayaknya kan biasanya panasan ya, Pak. Iya. Ya, prinsip kami pun seperti itu. Secara medis kan corona tidak bisa hidup di atas 20 derajat. Di Maribaya sampai 29 derajat ya, Pak. Corona wedi lah. Insya Allah. Tapi kita juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Bahkan nanti kita juga akan bikin regulasi, aturan bagi semua peserta yang hadir. Jadi kami nggak mau kecolongan. Untuk jarak, masker, mencuci tangan, insya Allah kita siapkan semuanya, Pak Dokter. Siap. Kita sebenarnya rapat, Mas. Oke. Ya, di terakhir Mas Eping, sebenarnya untuk apa yang terakhir untuk closing yang ini disampaikan Mas Eping terhadap lingkungan kita yang saat ini. Untuk masalah lingkungan itu memang tidak akan pernah habis. Sebagaimana manusianya, Mas. Untuk hal sampah saja, memang di desa-desa aja pengolahan sampah juga luar biasa semrawutnya, nggih. Zaman sekarang adalah orang-orang sudah kepengen menang sendiri. Kami selalu menganjurkan di dusun-dusun, di duku-duku bahwa kalau bisa sampah habis di rumah, nggak boleh dibuang di luar. Kalau toh sampai dibuang di luar, kami juga menghubungi Pemdes, pemerintah desa, untuk gimana caranya sampah ini dikelola dengan baik. Alhamdulillah Desa Karangjongeng, Kecamatan Tonjong, pas ada kegiatan sekitar 1,5 bulan yang lalu, sekarang pengelolaan sampah sudah berjalan. Dan itu bisa jadi tolok ukur kami untuk mengenalkan ini ke desa-desa yang lain. Contoh Desa Kalijurang juga sudah bagus pengelolaan sampahnya. Terus, pokoknya target kita tidak hanya untuk secara simbolis, monumental, tapi juga nanti berefek yang baik untuk kehidupan masyarakat secara umum gitu, Mas. Ya, kemudian Pak Ismu di closing statement kita untuk sore ini, selain Dewan Penasehat FKKPI, kemudian juga Dinas Peternakan, kemudian juga mungkin mewakili Pemkab Brebes ini. Saya sudah sampaikan, Mas, saya ingin sudah sampaikan. Aktivis segala cuaca. Kemudian apa juga aja ada. Kemudian juga mungkin dari tim masuk di tim relawan. Ya, monggo yang ingin disampaikan di terakhir, Pak. Ya, yang jelas petua orang Jawa kan, orang Jawa itu kan golek banyu api kulan warih, golek geni ada damar. Artinya kalau kita mau nyari air kok bawa air. Artinya kalau kita mau berbuat baik ya harus bawa kebaikan. Itu nanti hasilnya juga baik. Itu aja sebetulnya kan orang tua kan seperti kalau kita bawa jelek ya mesti keluarnya jelek. Itu sudah sangat luar biasa orang Jawa yang cari air kayak bawa air, cari api bawa pelita. Kan seperti itu kan. Artinya kita punya kenapa cari? Artinya kan kita harus berkali itu untuk berbuat baik. Ya, semoga teman-teman kita dasar itu menjadi apapun yang kita lakukan nanti mudah-mudahan kita temunya dengan komunitas yang kita harapkan. Mungkin itu jadi. Oke, terima kasih Pak Mas Eping dan juga Pak Dokter yang sudah rawuh di studio. Mudah-mudahan bincang-bincang kita untuk sore hari ini banyak manfaatnya. Amin. Tentu dan kita jangan lupa untuk mungkin Mas Eping bisa sampaikan untuk kegiatan besok. Sekitar
Hari Rabu ya Pak ya? Iya. Hari Rabu tanggal 28 Oktober tahun 2020 kami relawan lingkungan hidup bencana alam Kecamatan Tojong bekerja sama dengan FKPPI Lintas Rayon Jawa Tengah juga dengan Forum Peduli Masyarakat Bumiayu dan 37 organisasi lain mengadakan penanaman bibit pohon sebanyak 5.000 pohon di wilayah Maribaya, Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu. Jadi bagi siapapun yang kepengen gabung dan hadir bersama kami bisa menghubungi kami Mas. Kalau misalnya kesusahan menghubungi kami nanti akan kita kita bantu share melalui teman-teman organisasi yang berada di penjuru desa di Brebes Selatan ini. Gitu. Oke, terima kasih Mas Ebing dan juga Pak Dokter. Siap. Mudah-mudahan banyak manfaat yang dapat dirayu untuk kesempatan sore hari ini di bincang-bincang kita. Dan juga Toman ya, demikian untuk sore hari ini sayang sekali karena waktu dan ngobrol kita sebenarnya asik banget. Karena memang bicara masalah sampah kemudian ini memang dan juga lingkungan hidup ini memang tidak akan habis. Karena lingkungan inilah yang membentuk kita dan juga ada di sekitar kita. Dan tentu ini mari kita jaga lingkungan kita semaksimal mungkin dengan hal-hal yang baik juga terhadap lingkungan. Karena ketika kita berbuat rusak terhadap lingkungan maka kita juga yang akan merasakan dampaknya. Betul, seperti Mas. bencana alam dan lain sebagainya karena memang ini adalah pola manusianya sendiri yang ada di lingkungan tersebut. Dan demikian temannya akhirnya Bayu Ahmad dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas di kesempatan sore ini dalam program ini mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.